secara keseluruhan bagaimana tanggapan Anda mengenai penyebab rumah subsidi yang secara spesifik terbengkalai seperti yang tadi kita saksikan? Ke Bapak terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terkait dengan adanya hunian perumahan subsidi yang kosong, memang ada beberapa faktor yang harus kita garis bawahi. Jadi memang rumah subsidi itu ketika memilih tempat ini untuk dijadikan rumah subsidi, kita harus betul-betul lihat siapa konsumennya. Kemudian lokasinya di mana, jauh atau dekatkah dengan tempat kerjanya. Ini salah satu faktor. Faktor yang lain adalah soal developer itu sendiri. Kami tentunya sebagai Indo organisasi di perumahan, Apersi, tentunya kami sangat concern terhadap pembinaan seluruh anggota Apersi. Kebetulan yang ditayangkan, mohon maaf, itu bukan menjadi anggota di Apersi. Inilah ketika kami berorganisasi, kami ada di posisi pengurus, tentunya pembinaan terhadap anggota yang betul-betul harus betul-betul menaati regulasi yang ada. Misalnya spek bangunannya harus seperti apa, besinya berapa, kemudian fasos-fasumnya seperti apa. Itu kita sebagai pengurus Hatur betul-betul concern. Sehingga saat ini pencapaian hunian yang anggota kami ini masuk 10 besar terbaik. Kan gitu. Ini terbukti datanya, nanti mungkin bisa kita sajikan. Intinya bahwa sebagai pengurus betul-betul harus paham betul anggotanya. Ketika memang ada anggota yang membangun perumahan tidak sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu kita lakukan pembinaan, kita lakukan komunikasi. Bahkan bila perlu kami bisa mencabut keanggotanya itu atau mengunci ya gitu ya. Kita menlock sistem yang ada. Itu bisa kita lakukan sebagai pengurus. Di sisi lain memang rumah subsidi yang ada ini, peran pemerintah daerah juga sangat optimal. Saya lihat memang di daerah Cikarang, kebetulan ini di daerah Cikarang Utara, peran pemerintah daerah belum maksimal. Contoh misalkan, perumahan rata-rata di daerah Cikarang itu juga selalu banjir. Di situ ada sungai besar yang memang pemerintah jarang sekali melakukan namanya normalisasi sungai. Artinya sungai itu selalu meluap, sehingga banjir lah kan gitu. Dan tentunya infrastruktur jalan dan sebagainya untuk Cikarang yang daerah utara ini sudah ketinggalan. Banyak bangunan liar di sisi kanannya, sehingga orang ketika beli ini akan memperhatikan kanan kiri fasos-fasumnya. Ketika pemerintah tidak melakukan pembinaan atau melakukan pengerjaan infrastruktur, tidak bersinergi dengan developer, ini tentu menjadi poin yang kurang baik bagi konsumen kan gitu. Padahal secara potensi tetap rumah subsidi adalah rumah yang memang sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Berarti apa yang terjadi di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat itu tidak serta-merta menggambarkan keadaan rumah subsidi secara keseluruhan di Indonesia, Pak. Jadi memang ini kesalahan dari developer atau bagaimana? Tentu tidak. Kami sebenarnya dengan adanya kunjungan waktu itu Pak Presiden ke Villa Kencana ini sebenarnya menjadi tonggak sejarah bahwa perumahan subsidi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tentunya developer harus tanggap bagaimana apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh developer kepada konsumen yang dimaksud oleh tadi penghuni tadi itu cepat harus direalisasikan. Kalaupun belum ya dikomunikasikan sehingga penghuni merasa betul-betul nyaman. Nah, itulah sebenarnya tugas kami sebagai pengurus asosiasi dan kami juga sebagai developer, tentu ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa betul-betul rumah yang kita jual ini betul-betul memang layak huni, layak fungsi. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Itu pandangan dari Apersi. Silakan kalau dari Pak Anwar. Ya, terima kasih Mbak Syafrina. Kurang lebih saya sepaham dengan Pak Solihin ya. Jadi memang gambaran yang terjadi di Villa Kencana yang tadi disebutkan itu memang tidak 100% merepresentasikan kondisi apa yang ada. Tapi memang kalau kita lihat juga tadi kan ada beberapa interview dengan penghuni, ada beberapa faktor yang membuat proyek rumah subsidi itu ya menjadi seperti itu. Tadi
kayak dibilang sama ketua RT-nya bahwa ada orang-orang yang sebenarnya bukan target yang sebenarnya gitu ya, yang kelompok yang justru punya penghasilan tinggi tapi justru beli di situ. Dan spekulatif gitu ya. Dan juga orang kalau misalnya menurut saya sih ya, kalau misalnya rumah subsidi ini adalah targetnya itu ada end user. Dia punya kebutuhan yang urgensinya tinggi. Sehingga kecenderungannya mereka dengan kemampuan mereka yang terbatas ketika mereka bisa membeli rumah yang subsidi ini akan lebih cenderung akan ditempati. Tapi kalau nggak sampai ditempati berarti ada hal-hal juga yang membuat mereka kecewa. Seperti tadi juga sempat disebutkan bahwa adanya janji fasilitas yang tidak dibangun oleh developer. Jadi memang secara general kalau saya bilang mismanagement lah intinya. Penyebabnya ini pertama memang ada unsur, mungkin ada unsur salah target gitu ya. Juga perencanaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibuat di dalam brosur-brosurnya itu yang membuat konsumen menjadi akhirnya memutuskan untuk nggak menempati di situ. Tadi juga Pak Solihin menyampaikan ada faktor mengenai lokasi, accessibility, infrastruktur ya, fasilitas yang kalau perumahan itu saya pikir tidak hanya masalah teknik rumah gitu ya dan infrastruktur, tapi juga orang biasanya kalau membeli rumah dia yang dicari adalah dekat dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti sekolah, belanja, kesehatan dan sebagainya, tempat kerjanya gitu. Nah, kalau misalnya ada proyek yang sebenarnya sudah memenuhi faktor-faktor tersebut, tapi ada hal yang kurang seperti mungkin di situ nggak ada tempat sekolah, mesti jauh, itu akhirnya membuat orang juga akhirnya berpikir 1000 kali gitu untuk ke situ. Jadi saya pikir memang secara umum penyebab-penyebabnya itu banyak ya, tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa kondisi yang ada di Villa Kencana itu pasti ada specific reason gitu ya kenapa seperti itu. Tapi in general sih saya bilang tadi itu ya.